Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing. Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa istimewa. Beliau adalah Kolonel Purnawirawan Korps Ajudan Jenderal Dr. Haji Muhammad Yahdikmullah MA. Alhamdulillah pada hari ini beliau berkenan untuk meluangkan waktunya membersamai kita. Sehat ya? Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini karena beliau ini seorang tentara, maka yang akan kita bahas adalah bagaimana kemudian pembentukan rohani ataupun pembentukan mental di tentara itu jika meneladani Rasulullah SAW. Ini kayaknya akan sangat menarik untuk kita bahas karena langsung dari beliau selaku pakar. Nah, mudah-mudahan nanti juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat saya, akhinal kiram istajib, calon dokter, insyaallah. Mudah-mudahan besok sebentar lagi sudah menyandang gelar dokter ya. Amin, amin, amin. Sebagai penguat untuk di jalan Allah, dakwah-dakwah ini luar biasa. Beliau akan bergerak nanti di bagian dakwah digital. Insyaallah, mudah-mudahan Allah permudah segala urusan. Amin, amin, amin. Masya Allah. Baik, alhamdulillah, Ustaz. Kebetulan saya memang membidangi di masalah kerohanian di militer itu ya. Jadi saya memang basic saya dari YIN dahulu, dari YIN, sehingga kebetulan saya jurusan dakwah juga, usuluddin jurusan dakwah gitu ya. Jadi fakultasnya usuluddin jurusan dakwah. Iya, jadi kemudian di S2 saya ambil konsentrasi tasawuf ya, tasawuf. Kemudian di S3 saya mengambil tafsir Al-Qur'an di PT IKI. Sangat lengkap. Alhamdulillah. Jadi istilahnya saya linear itu. Ya. Jadi dari tidak seperti teman-teman S1-nya agama, kemudian S2-nya MM gitu. Dia ambil manajemen gitu ya. Saya kebetulan linear saja begitu, mengikuti irama ya sesuai dengan inilah pikiran saya ini. Saya tidak akan keluar dari jalur itu ya. Sehingga alhamdulillah saya bisa menamatkan S3 di PT IKI dengan baiklah, hampir mendekati cum laude, kurang satu digit aja. Alhamdulillah, materi yang kita kedepankan itu tentang pembinaan mental tentara, perspektif Al-Quran. Jadi kita tentunya Al-Quran yang kita gunakan ini ya kita bercermin kepada dakwahnya Rasulullah. Dan itu sangat luar biasa karena kita melihat dakwahnya Rasulullah itu diawali dari beliau masih pemuda ya, remaja, sampai beliau dewasa, terus sampai akhir perjuangan beliau itu memang luar biasa. Banyak yang dikedepankan oleh beliau, baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisik sudah barang tentu beliau dakwahnya bilhal ya, mencontoh perilaku ya seyoginya sebagai seorang muslim lah. Jadi kadang-kadang beliau hanya dengan berdiam orang sudah paham, Rasulullah seperti ini, Rasulullah berkata seperti ini, wah ini berarti memang harus ada nuansa yang harus dilakukan oleh Rasulullah. Nah baru beliau nanti secara rohaninya beliau menyampaikan dakwahnya ya lewat ayat-ayat Al-Quran yang dikedepankan. Nah itu dari situlah kita berbekal itu sebagai media untuk menyampaikan dakwah kita di TNI. Alhamdulillah kita ada beberapa bidang yang memang harus kita kuasai ketika kita memberikan mental prajurit ini agar menjadi mental yang tangguh. Jadi di endingnya nanti bagaimana menjadi seorang prajurit yang bermental tangguh. Didukung oleh 4 komponen. 1 rohani, yang kedua ideologi, kemudian yang ketiga tradisi kejuangan, baru psikologinya. Masya Allah. Jadi ada 4 bidang.
rohaninya jelas lah kita gembleng dari segi kerohanian, mereka harus punya kekuatan spiritual. Kemudian ideologinya ya jelas, kalau ideologi itu sebagai bangsa Indonesia ini Pancasila. Pancasila, betul. Itu pun masih dalam garapan rohani juga, karena itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Betul, betul. Jadi nyambung sebetulnya, ya, persatuan itu dari ideologi. Sebab bagaimana menjadi seorang prajurit yang nasionalis kalau ideologinya nggak dibina? Ideologinya kita bina. Baru tradisi kejuangan. Apa yang harus menjadi basic perjuangan ini, semangat 45. Kita juga meneladani Bapak TNI, dalam hal ini Panglima Besar Jenderal Sudirman. Saya dulu S2 juga meneliti tentang tasawufnya Pak Dirman. Sebagai seorang guru agama, ya, guru agama kan? Betul. Kok bisa menjadi Panglima Besar? Itu yang untuk kita gaungkan di TNI itu. Coba bayangkan, saya bilang. Panglima dari seorang guru agama bisa menjadi panglima bapaknya TNI. Kenapa? Kekuatan spiritual beliau. Baru psikologinya. Psikologinya bagaimana kita melihat agar tentara ini tidak mudah menyerah, tidak putus asa, selalu dalam keadaan jiwanya tenang menghadapi berbagai macam persoalan. Itu dilihat dari psikologinya juga. Itu yang selama ini kita tekuni di TNI itu. Sehingga alhamdulillah ya enjoy saja kita di tentara gitu ya, berjalan dengan baik. Berarti sejauh ini kalau dibilang efektif, sangat efektif. Sangat efektif gitu, luar biasa. Bahkan kalau bisa kita melihat dari sosok Rasulullah SAW itu sendiri, bagaimana sikap mental itu sudah digembleng sejak beliau lahir sebenarnya gitu kan. Dari mental yang sebenarnya tidak ada siapa-siapa kan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian mengutus malaikat Jibril untuk kemudian menyampaikan wahyu dan sebagainya. Kalau kita lihat proses sebelumnya itu kan penggemblengan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, luar biasa memang. Hanya ini kita baru tersadar bahwa ternyata dalam kehidupan kita ini ya Rasulullah itu orang yang luar biasa, sangat amat merasakan gemblengan. Bahkan kalau kita mungkin bandingkan sama kita sekarang hari ini itu tidak ada apa-apanya perjuangannya. Makanya di TNI sangat luar biasa jika kemudian menggaungkan semangat kembali untuk meneladani Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat tadi, kita kembali kepada Jenderal Besar Sudirman. Itu kan Masya Allah memang beliau yang ibaratnya seorang sipil tapi mampu menggerakkan bahkan berstrategi tentang militer itu kan. Itu yang luar biasa. Yang jarang beliau kan tidak mengecam pendidikan militer di luar. Di mana hanya ya katakanlah pernah memang ikut peta ya, beliau ikut kenil, tapi memang luar biasa, luar biasa dengan semangat jiwanya yang berkobar-kobar. Dan itu sampai saat ini di TNI kita masih mempedomani nilai-nilai kejuangan beliau, dan itu nggak boleh pudar. Masya Allah. Jadi kita masih punya catatan sejarah. Kalau Anda ingin menjadi seorang prajurit yang baik, contohlah teladan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Di saat beliau berhadapan dengan musuh sekalipun, beliau nggak gentar. Di situ jiwanya, fisiknya tergembleng. Meskipun jasad beliau, tubuh beliau hanya mengandalkan sebelah paru-paru ya, beliau sakit, kan orang sakit. Itu paru-parunya sampai ditandu. Ketika beliau nggak gentar, ketika ditipu oleh seorang anak buahnya yang melaporkan kepada pihak Belanda di sana Sudirman. Ini sebagai seorang prajurit yang pengkhianat. Memang selalu ada ya di dalam satu ini ya, mesti ada orang yang perjuangan Rasulullah pun ada di dalam. Akhirnya begitu berjumpa, ternyata apa yang terjadi? Belanda berhadapan empat mata dengan Pak Dirman, mengatakan ini bukan Sudirman. Ini bukan Sudirman, Masya Allah. Ada nilai apa di situ yang bisa menjadi sada penghalang gitu ya. Betul. Melihat berhadapan dengan Pak Dirman, musuh itu sampai mengatakan ini bukan Sudirman. Kamu pembohong. Akhirnya ditembakkan. Yang melapor, kamu ini bohong. Luar biasa. Makanya orang katakan Pak Dirman punya jimat apa? Punya jimat apa? Dikatakan jimat saya yang pertama. Kalau orang bilang jimat ini punya batu bacaan, punya batu kalimayat. Tapi Pak Dirman, jimatnya apa? Yang pertama, tidak pernah batal wudhu. Meskipun ditandu, mesti bawa kendi. Beliau batal wudhu lagi, batal wudhu. Kemudian tepat waktu.
sholat. Ini pembinaan spiritualnya nih ya, rohani. Waktu sholat berhenti. Ini udah zuhur, sholat sama di situ. Masya Allah. Ini mencontoh Rasulullah betul ya, beliau itu. Kemudian beliau tidak pernah tinggalkan yang namanya tasbih, selalu zikir la ilaha illallah. Itulah jimat saya. Jimat kalimat sadak yang membaca la ilaha illallah. Masya Allah. Nah, kalau kita mencontoh itu, insya Allah nih prajurit-prajurit kita itu nggak ada yang akan melanggar. Betul, betul. Memang tujuan pembinaan mental itu membina mental, ya kita selalu memberikan yang baik lah. Contoh-contoh teladan yang para sesepuh kita, para pahlawan kita. Kalau ada satu dua yang memang ini ya, memang ini ya, itu ya sudah oknum bahasanya. Oknum betul bahasanya. Karena kita udah cukup pembinaan mental. Betul. Ada pengajiannya mingguan, Jumatan jalan, ada ceramah umum, ceramah khusus. Wah, per kelas-kelas kita bagi ada di TNI itu sama seperti itu. Jadi namanya pembinaan mental prajurit. Perspektif Al-Quran. Jadi kita mencontohnya Al-Quran saja gitu, supaya nggak keluar dari keislaman syariat kita itu. Masya Allah, sangat luar biasa. Mungkin sebelum kita akhiri, ada pesan untuk pemuda kita, biar sekarang ini kan mentalnya kayaknya berbeda jauh dengan anak-anak zaman bahla gitu ya. Jadi, mohon motivasinya Ustaz untuk ya, sudah barang tentu ya. Kita berharaplah untuk para pemuda-pemudi kita ya. Intinya bahwa jangan tinggalkan perintah sholat, terutama ya sholat itu, karena sholat itu background kita untuk menghadap segala berbagai macam persoalan. Kalau kita bawa dengan sholat, insya Allah segala sesuatu bisa kita hadapi dengan yang baik. Maka persiapkanlah sebetulnya mental tangguh gitu ya. Mental tangguh itu antara lain rohaninya, nasionalismenya, rasa kejuangannya, baru kita psikologinya. Psikologi itu siap di tempat, siap dalam keadaan apa saja kita bisa menerima berbagai macam persoalan. Insya Allah bisa menghadapi kehidupan yang lebih baik ke depan. Masya Allah, sangat luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi senantiasa menginspirasi untuk kita semua. Amin. Tentunya mungkin dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya agar mempunyai sikap mental yang luar biasa itu, kita harus memberi asupan kepada pikiran kita, kemudian rohani kita, dan juga jasad kita dengan hal-hal yang baik yang sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Mudah-mudahan kemudian acara ini nantiasa selalu bermanfaat untuk kita semua. Tetap di program acara Sering Sharing dengan Pergadang Keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.